warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang sejarah perjuangan bangsa. Saya sendiri, Diah Putri Ayu Windarti, dan rekan saya yang bernama Nadia Anggaraini. Sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Rahidatul Laila Agustina dan kepada teman-teman semua. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia prakemerdekaan. Perang Pasifik semakin berkecamuk, serangan sekutu pun mulai dilancarkan. Setelah menguasai Pulau Irian dan Pulau Morotai di Kepulauan Maluku pada tanggal 20 Oktober 1944, Jenderal Douglas MacArthur, Panglima Armada Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik, menyerbu Kepulauan Leyte di Filipina. Penyerbuan ini adalah penyerbuan terbesar dalam sejarah Pasifik. Pada tanggal 25 Oktober 1944, Jenderal Douglas MacArthur mendarat di Pulau Leyte untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Jepang mengizinkan pengibaran bendera merah putih di samping bendera Jepang. Lagu kebangsaan Indonesia Raya boleh dikumandangkan setelah lagu kebangsaan mereka, yaitu Kimigayo. Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik sudah sangat terdesak. Dalam keadaan terjepit, pemerintah Jepang memberikan kemerdekaan kepada negeri-negeri yang merupakan front terdepan, yakni Burma dan Filipina. Tetapi kedua bangsa tersebut memproklamasikan lagi kemerdekaannya yang menandakan mereka lepas dari Jepang. Adapun kepada Indonesia baru diberikan janji kemerdekaan di kelak kemudian hari. Dengan cara ini, Jepang mengharapkan bantuan rakyat Indonesia untuk menghadapi Amerika Serikat apabila mereka menyerbu Indonesia. Dan pada saat itu tiba, pada pertengahan tahun 1945, ketika tentara Serikat mendarat di pelabuhan minyak Balikpapan, dalam keadaan yang sangat gawat ini, pemimpin pemerintah penduduk Jepang di Jawa membentuk sebuah badan penyelidikan usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Dalam bahasa Jepang, Dokuritsu Junbi Chosakai. Badan ini beranggotakan tokoh-tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari berbagai daerah dan aliran, dan meliputi pula Soekarno-Hatta. Sebagai ketuanya ditunjuk Dr. Rajiman Wedyodiningrat, seorang nasionalis tua dengan 2 orang wakil ketua, yakni yang seorang dari Indonesia dan yang seorang lagi dari Jepang. Pada tanggal 28 Mei 1945 dilakukan upacara pelantikan anggota Dokuritsu Junbi Chosakai, sedangkan persidangan pertama berlangsung pada besoknya, yaitu tanggal 29 Mei 1945 hingga tanggal 1 Juni 1945. Sejak pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945 telah diadakan persiapan-persiapan di rumah Insinyur Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56 untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kurang lebih sekitar 1.000 orang telah hadir untuk menyaksikan peristiwa penting tersebut. Pada pukul 10 kurang 5 menit, Hatta datang dan langsung masuk ke kamar Soekarno, kemudian keduanya langsung menuju ke ruang depan. Dan acaranya dimulai pada tepat jam 10 sesuai dengan rencana yang telah direncanakan sebelumnya. Soekarno membacakan naskah proklamasi yang telah diketik dan ditandatangani bersama dengan Hatta sehari setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang pertama. Lalu pada tanggal berikutnya, tanggal 19 Agustus 1945, Presiden dan Wakil Presiden memanggil beberapa anggota PPKI beserta golongan cendekiawan dan pemuda untuk membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNPI. Ini berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sebelum terbentuknya DPR, hasil pemilihan rakyat itu sendiri.
Sejak hari itu sampai awal September, Presiden dan Wakil Presiden membentuk kabinet yang sesuai dengan UUD 1945, dipimpin oleh Presiden sendiri dan mempunyai 12 departemen, serta menentukan wilayah RI yang dari Sabang sampai Merauke yang dibagi menjadi 8 provinsi dan masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur. Berikutnya adalah peristiwa heroik pasca kemerdekaan. Yang pertama adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Ini adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia di Semarang melawan tentara Jepang. Ini adalah perlawanan terhebat rakyat Indonesia terhadap Jepang pada masa transisi. Pertempuran ini dimulai pada tanggal 15 Oktober 1945 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 1945. Yang kedua, pertempuran Surabaya. Ini merupakan peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Belanda. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya, Jawa Timur. Ini merupakan perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan di Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Setelah munculnya maklumat pemerintah Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sangsaka Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran ini semakin meluas ke seluruh pelosok kota Surabaya. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya terjadi pada insiden perobekan bendera di Yamato Hotel atau Hotel Yamato pada zaman kolonial bernama Orange Hotel, tapi sekarang menjadi Hotel Majapahit di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya. Yang selanjutnya, Perang Medan Area. Pada tanggal 24 Agustus 1945, antara pemerintah kerajaan Inggris dan kerajaan Belanda tercapai suatu persetujuan yang terkenal dengan nama Civil Affairs Agreement. Dalam persetujuan ini disebutkan bahwa Panglima Tentara Penduduk Inggris di Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama pemerintahan Belanda. Dalam melaksanakan hal-hal yang berkenan dengan pemerintah sipil, pelaksanaannya diselenggarakan oleh NICA, Komando Inggris. Kekuasaan itu kelak di kemudian hari akan dikembalikan kepada Belanda. Inggris dan Belanda membangun rencana untuk memasuki berbagai kota strategis di Indonesia yang baru saja merdeka. Salah satu kota yang didatangi oleh Inggris dengan menyelundupkan NICA Belanda adalah Medan. Yang keempat, Bandung Lautan Api. Ini adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 24 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara NICA Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir adalah pertempuran Laut Aru. Ini adalah suatu pertempuran yang terjadi di Laut Aru, Maluku pada tanggal 15 Januari 1962 antara Indonesia dan Belanda. Insiden ini terjadi sewaktu dua kapal jenis destroyer, pesawat jenis Neptune dan Friendly milik Belanda menyerang RI Macan Tutul, RI Macan Kumbang, dan RI Harimau milik Indonesia yang sedang berpatroli pada posisi 04,49 derajat LS dan 135,02 derajat BT. Komodor Yos Sudarso gugur pada pertempuran ini setelah menyetelukan pesan terakhirnya yang terkenal dengan kobarkan semangat pertempuran. Baiklah, selanjutnya untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh
rekan saya yaitu Nadia Anggaraini. Orde Lama. Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966. Masa ini juga disebut masa demokrasi terpimpin. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Pemerintahan Soekarno pada era 1960-an, masa ekonomi surut di Indonesia. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Orde Lama telah dikenal prestasinya dalam memberi identitas, kebanggaan nasional, dan mempersatukan bangsa Indonesia. Namun demikian, Orde Lama pula yang memberikan peluang bagi kemungkinan kaburnya identitas tersebut, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama adalah: 1. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal ini menyalahi nilai Pancasila karena menimbulkan pemerintah yang otoriter dan tidak demokratis. 2. Diizinkannya Partai Komunis Indonesia dan dibentuk Nasakom atau Aliansi Kelompok Nasional, Agama, dan Komunis. Ideologi komunis jelas tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Salah satu ajarannya adalah menentang adanya Tuhan. Dan yang paling parah adalah terjadinya pemberontakan G30 SPKI pada 30 September 1965 yang disinyalir PKI dalangnya. Selanjutnya, sejarah pada masa Orde Baru. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar. Soeharto memulai Orde Baru dalam dunia politik Indonesia secara dramatis, mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri. Salah satu kebijakan awalnya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Pada hakikatnya, Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau sebagai koreksi terhadap penyelewengan yang terjadi pada masa lalu. Tritura mengungkapkan keinginan rakyat yang mendalam untuk melaksanakan kehidupan bernegara sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru adalah: 1. Dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. 2. Dibatasinya kebebasan berpolitik, hanya diperbolehkan 3 parpol, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. 3. Munculnya kasus pelanggaran HAM, seperti kasus Tanjung Priok, Marsinah, dan lain-lain. 4. Maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, atau KKN di pemerintahan. Selanjutnya, sejarah pada masa era reformasi. Era reformasi berlangsung dari 1998 sampai dengan sekarang. Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi. Pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Setelah Orde Baru memegang tumpuk kekuasaan dalam mengendalikan pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk terus-menerus mempertahankan kekuasaannya atau status quo. Hal ini menimbulkan akses negatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut. Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan sekelompok, terutama bahkan lebih banyak dipegang oleh para penguasa.
UUD 1945 pasal 2 telah disebutkan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Pada dasarnya, secara de jure atau secara hukum, kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat. Tetapi secara de facto, dalam kenyataannya, anggota MPR sudah diatur dan direkayasa sehingga sebagian besar anggota MPR itu diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan atau nepotisme. Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya pada pemerintah. Ketidakpercayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi. Selanjutnya, pengangkatan B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia. Setelah B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998, Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998, tugas Habibie menjadi presiden menggantikan Presiden Soeharto sangatlah berat, yaitu berusaha untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden Republik Indonesia yang ketiga, yaitu B.J. Habibie, membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri atas 16 orang menteri dan para menteri itu diambil dari unsur-unsur militer atau ABRI, Golkar, P3, dan PDI. Dalam bidang ekonomi, pemerintahan Habibie berusaha keras untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan uraian bahasan sejarah bangsa Indonesia, dapat disimpulkan bahwa 1. Beberapa peristiwa penting yang terjadi di sekitar proklamasi, diantaranya peristiwa Rengas Dengklok, penyusunan teks proklamasi, dan detik-detik proklamasi. Pada peristiwa penting Rengas Dengklok, para pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka didesak untuk segera memproklamasikan negara Indonesia merdeka. 2. Perumusan teks proklamasi dilakukan tanggal 16 Agustus 1945 di Rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Para perumus teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Teks proklamasi ditulis tangan oleh Bung Karno dan diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan pada hari Jumat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sekarang Jalan Proklamasi. 3. Sesuai dengan pernyataan politik yang dikeluarkan oleh Ratu Belanda Wilhelmina tanggal 6 Desember 1942, maka Belanda bermaksud kembali lagi ke daerah jajahannya. Kembali sehabis Perang Dunia II, Belanda datang ke Indonesia sebagai pegawai-pegawai Nica yang bersamaan dengan Inggris mendarat pada tanggal 24 Agustus 1945. 4. Orde Baru adalah era pemerintahan Soeharto dari tahun 1966 hingga 1998 yang menggantikan Orde Lama, yaitu pada masa pemerintahan Soekarno. 5. Era Reformasi adalah era pemerintahan dari turunnya Soeharto, yaitu B.J. Habibie, sampai pemerintahan ini dari tahun 1990 sekarang. 6. Pada era reformasi ini diberlakukannya pemilihan secara langsung, umum, bebas, secara rahasia, jujur, dan adil di bawah pemerintahan B.J. Habibie. Terima kasih. Baiklah, sekian itu adalah presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau salah
dalam penyampaian. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.